kasih. Hari ini kita memasuki hari yang ke-10 dari novena 30 hari untuk sahabat-sahabat kita di api penyucian. Hari ini temanya adalah 2 jalan menuju api penyucian, dosa berat dan dosa ringan. Berdasarkan kodratnya, dosa berat jauh lebih berat daripada api penyucian. Ia melemparkan seseorang ke dalam jurang neraka. Jiwa-jiwa yang dirasuki dosa terjun ke kedalaman neraka. Mereka tak tahan melihat terang Allah yang menampakkan diri kepada mereka pada saat kematian mereka. Namun, jika orang berdosa bertobat dan mengaku dosa, rahmat Allah turun atasnya melalui rahmat sakramental. Lalu, apa yang terjadi? Dosa-dosa diampuni, persahabatan dengan Allah dipulihkan, dan yang tersisa hanyalah luka yang telah kita timpakan kepada Allah yang harus kita tebus baik di dunia ini melalui penitensi, dosa, misa kudus, maupun di akhirat melalui siksaan api penyucian. Setelah bertahun-tahun terpisah, betapa mengerikan dan lamanya penyucian yang menanti jiwa itu. Betapa besar hutang yang harus ditebus. Memang benar bahwa penitensi sakramental mengurangi hutang kita, tetapi sangat jarang dilakukan dan dengan semangat yang begitu kecil. Memang benar bahwa mati raga dan indulgensi dapat melindungi kita dan membebaskan kita dari api penyucian. Tetapi sangat sedikit orang Kristen yang melakukan mati raga dan berpuasa. Mereka yang paling bersalah adalah mereka yang paling sedikit melakukan penebusan dosa. Betapa banyak yang tidak memiliki penyesalan yang cukup untuk mendapatkan indulgensi. Betapa sedikit yang mampu menghindari pemurnian yang mengerikan itu. Begitu banyak dosa dan begitu sedikit penebusan dosa. Jika kehidupan masa lalu kita telah ternoda oleh dosa-dosa berat, pertimbangan itu harus membuat kita merenungkan dan membangkitkan dalam diri kita keinginan untuk bertobat. Itu juga harus menuntun kita untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang paling membutuhkan belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan, penuhi jiwaku dengan rasa takut yang kudus akan penghakiman-Mu yang mengerikan. Jalan dosa ringan. Apakah Anda bertobat? Orang Kristen, jika Anda tidak bersalah dan telah menjaga kemurnian baptisan Anda, seperti yang dilakukan Santo Louis, betapa banyaknya dosa ringan yang membuat Anda berhutang kepada Tuhan. Sungguh dosa-dosa itu tidak terhitung banyaknya. Hidup Anda mungkin dipenuhi dengan dosa-dosa ringan seperti pikiran yang sia-sia, perkataan yang ceroboh, kesia-siaan, waktu yang terbuang, dan komentar yang menghakimi. Tidakkah Anda terkadang menyinggung Tuhan dengan dalih bahwa kesalahan Anda kecil? Tidakkah Anda sering bersalah atas kesalahan-kesalahan ringan tertentu yang hampir
berakibat fatal. Apakah Anda bertobat secara teratur? Jika hidup Anda penuh dengan hutang dan Anda hanya membalas sedikit, Anda jelas berada di jalan yang langsung menuju api penyucian. Berapa hari, bulan, tahun Anda harus menderita di tempat penebusan dosa yang mengerikan itu? Betapa lama dan menyakitkannya api penyucian untuk Anda nantinya. Renungkanlah dan katakan, aku ingin melunasi hutang-hutangku kepadamu Tuhan. Aku ingin memanfaatkan sedikit waktu yang tersisa bagiku melalui kerahiman ilahinya yang memenuhi keadilannya. Aku ingin melunasi hutang-hutang yang begitu mudah dilunasi dengan sedikit kasih dan amal. Wahai jiwa-jiwa di api penyucian, datanglah menolongku. Berdoalah agar Tuhan memberiku semangat pertobatan, dan aku akan berdoa untuk kelegaan dan penghiburanmu. Mari kita dengarkan kesaksian. Pada tahun 1848, hiduplah seorang janda berusia 29 tahun di London. Cukup kaya dan sangat duniawi. Di antara tamu-tamu tetap di rumahnya, terdapat seorang bangsawan muda yang perilakunya dipertanyakan. Pada suatu larut malam, janda muda ini sedang berbaring di tempat tidur membaca buku ketika tiba-tiba cahaya terang mulai memenuhi kamarnya dengan intensitas yang semakin meningkat. Terkejut dan cukup khawatir, ia melihat pintu kamarnya perlahan terbuka. Bangsawan muda yang telah menjadi kaki tangannya dalam pesta pora berdiri di sana, seluruh tubuhnya terbakar. Sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, ia meraih pergelangan tangannya dan berteriak, sungguh ada neraka, tempat seseorang terbakar. Ketahuilah ini dengan pasti. Rasa sakit yang membakar di pergelangan tangan janda tersebut menyebabkan janda muda itu pingsan. Ketika ia siuman sekitar 30 menit kemudian, ia memanggil pelayan kamarnya. Saat memasuki ruangan, pelayan itu dapat mencium bau menyengat daging yang terbakar. Ia melihat luka bakar di pergelangan tangan majikannya yang hangus terbakar hingga ke tulang. Luka itu memiliki bekas tangan seorang pria yang jelas. Ia juga memperhatikan bahwa karpet tersebut menunjukkan jejak kaki seorang pria dari pintu hingga tempat tidur, dan jejak kaki tersebut telah membakar karpet tersebut. Keesokan harinya, sang janda mengetahui bahwa tuan muda tersebut telah meninggal malam itu juga. Marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, betapa banyak kesalahan yang kulakukan setiap hari tanpa sedikit pun penyesalan. Seolah-olah kesalahan itu tidak penting. Jika aku mempertimbangkan hutang yang suatu hari nanti harus kulunasi, betapa lebih waspadanya aku.
Kumohon kuatkanlah kelemahanku dan bangkitkan kembali keberanianku yang mulai pudar. Kumohon kasihanilah saudara-saudariku di gereja yang berjaya. Semoga mereka beristirahat dalam damai. Amin. Terima kasih.